Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah. Kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini dalam kajian pembahasan kitab Adabul Mufrad dengan tema lanjutan fikih seputar tetangga. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya setelah Buya menyampaikan kajian nanti melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa, kita sapa dulu Buya kita yang telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kajian kita masih lanjutan fikih tentang tetangga nih Buya. Iya. Ya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Surah TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersua dalam kajian live kita setiap Kamis, yaitu membahas kitab Al-Adabul Mufrad dan hukum-hukum yang terkandung dalam kitab tadi. Terusnya salat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Insyaallah taala kembali pada siang hari ini, ya menjelang siang, pagi menjelang siang ini, ya kita melanjutkan hadis berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad yang insyaallah taala kita akan masuki bab yang berikutnya yang ke-60, yaitu orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Pada pembahasan kita yang berlalu sudah kita jelaskan betapa pentingnya kita memuliakan tetangga, di mana Jibril alaihissalam senantiasa bila mewasiatkan kepada Nabi kita yang mulia agar selalu berbuat baik kepada tetangga. La yazalu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayyarithuni. Senantiasa Jibril mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira aku dapat warisan dari tetangga. Begitu mulianya tetangga, yang mana hidup zaman sekarang, zaman kehidupan yang jauh dari sosial, hidup individu menyebabkan kita jauh dari tetangga. Bahkan sekarang ini kita lihat banyak orang yang tidak kenal dengan tetangganya. Kadang-kadang karena rasa malu, dia tidak mau mengenal dengan tetangganya dan tidak mau tahu dengan bagaimana kondisi tetangganya. Sedangkan Islam tidak demikian. Islam berupaya bagaimana tetangga ini jalan untuk berbuat ihsan. Wal jari dil qurba, dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah katakan wal jari dil qurba wal jari dil junub, tetangga yang ada hubungan kerabatnya dengan kita, tetangga yang jauh dari kita, yang tidak ada hubungan kerabat. Misalnya rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Masuk kita kepada hadis yang ke-111 pada bab yang ke-60, yaitu orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. An Ibnu Umar dari Ibnu Umar dia berkata, ya, laqad ata alaina zamanun, telah datang kepada kami suatu masa, suatu zaman, atau qal hin, atau dalam riwayat lain katakan hinun, ya, pada suatu waktu. Wa ma ahadun ahaqqu, tidak ada seseorang yang lebih berhak, ya, bidinarihi, dengan dinarnya, wa dirhamihi, dan dirhamnya, min akhihi muslim, dari saudaranya sama muslim. Tsummal an, kemudian sekarang, kata Nabi, ad-dinaru wa dirham ahabu ila ahadina min akhihi muslim. Dinar dan dirham lebih dicintai, ya, lebih dicintai dari saudaranya muslim. Sekarang saat manusia sudah jauh dari sunnah Nabi SAW, maka dinar dan dirham lebih dicintai dari membantu saudaranya al-muslim. Sami'tu Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW sabda, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah. Betapa banyak dari tetangga nanti muta'alliq, sangat bergantung dengan tetangganya dari kiamat. Betapa banyak dari tetangga nanti akan meminta bantuan kepada tetangganya dari kiamat. Banyak ini. Rupanya terasa kita nanti bertetangga itu nanti dari kiamat, ketika seorang muslim minta bantuan dari kiamat dengan tetangganya. Yaqulu, seraya ia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan. Hadza aghlaqa babahu duni. Ini menutup, orang ini telah menutup pintunya di depanku. Artinya tidak mengizinkan aku masuk ke rumahnya. Famana'a ma'rufahu, lalu dia menghalangi kebaikannya dariku. Artinya dia tidak lagi mau berbuat baik kepada tetangganya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, mengajarkan kepada kita penekanan-penekanan untuk memperhatikan hak tetangga yang sekarang banyak diabaikan. Dan anjuran agar bergaul dengannya, ya, anjuran untuk bergaul dengannya. Artinya adalah menyapanya, menegurnya, bermuamalah dengannya. Ya. Sekarang kita melihat fenomena sekarang, tetangga kadang-kadang rumahnya dindingnya ditutup habis dengan dinding kita terlalu tinggi pagarnya sehingga tidak kelihatan. Maka ini juga tidak bagus sebenarnya. Nah, tidaklah bagus karena kita tidak lagi melihat tetangga kita, kecuali kalau dia lewat dekat depan rumah kita. Nah, oleh karena itu memang kalau bisa, ya, teras kita ketika artinya adalah bagian luar rumah kita lepas, dan ketika tetangga di sebelah nampak dia datang di rumahnya terlihat, artinya kita saling melihat, tidak menutup, membuat pagar-pagar tinggi-tinggi agar kita tidak kelihatan dengan tetangga. Ini laisa minan jayyid, bukan hal yang bagus sebenarnya bagi orang-orang yang hidup di kota-kota sekarang. Dia tidak lagi mengenal dengan tetangganya. Kalau dia tetangga yang rajin ke masjid, bisa kenal. Kalau tidak rajin ke masjid, ya tidak kenal. Kemudian khotana fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anjur bergaul dengannya meskipun dia berbuat zalim, ya. Meskipun berbuat zalim, maka tetap bergaul dengannya. Bukan berarti kalau tetangga buat zalim, kita buat zalim juga dengannya. Sama kita dengan dia. Kalau dia buat zalim dan kita menzaliminya juga, maka sama kita dengannya. Kalau ia buat zalim dengan kita, apa sikap kita? Nasihat, kita bersabar, bukan menzalimi dengan hal yang sama. Karena dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, ketika tetangga buat zalim, kita tetap baik kepadanya, maka ini akan merubah hatinya untuk dekat dengan kita. Ya. Hubungan yang baik dan saling mencintai. Dalam hadis ini nampak sekali. Ya.
banyak tetangga, kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumil qiyamah. Atau banyak dari tetangga yang sangat bergantung dengan tetangganya dari kiamat. Seraya yang berkata, wah ya Rabb, orang ini menutup pintunya terhadapku, lalu dia menghalangi kebaikan terhadap diriku. Ini juga tidak boleh. Artinya adalah peluang-peluang kita untuk berbuat baik pada tetangga jangan sampai kita stop. Kita dan dia. Ya. Karena memang di saat manusia sudah hubud dunianya tinggi, mereka tidak ingin tetangganya itu lebih dari dia. Tetangga punya fasilitas yang lengkap, tetangga kaya, dan lain. Ini juga bagian dari sifat hasad. Kita wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ada pada kita, kita syukuri. Jangan kita mata-matai yang ada pada tetangga kita. Kadang sifat jelek kita dengan tetangga, kita berusaha untuk mata-matai dari mana dia dapat uang itu. Untuk beli ini dan beli itu. Ini tidak boleh kita lakukan. Mentajassus, mencari-cari kesalahan, mata-matai apa yang menjadi kelebihan tetangga kita. Seharusnya kita bersikap, jika tetangga kita menimpa musibah, kita merasa bersedih, mendoakannya. Jika tetangga kita mendapatkan nikmat, maka kita ikut senang mensyukuri nikmat tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian, Nabi menafikan keimanan seorang sampai hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Baik, masuk kita kepada bab berikutnya, yaitu tidak kenyang sementara tetangga kelaparan. Ini juga bagian dari adab. Kita kenyang, tetangga kelaparan. Ya. Muhammad bin Katsir mengkhabarkan kepadaku, ia berkata, Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Bashir, an Abdullah bin Al-Musawir, qal, sami'tu ibn Abbas yukhbiru ibn Zubair yaqul, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Ya. Dari Abdullah bin Musawir, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas mengkhabarkan tentang Ibnu Zubair. Ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min, bukanlah dia dari orang mukmin, alladhi yashba'u, yang dia kenyang, wajaruhu ja'i', tetangganya lapar. Hadis yang sangat agung sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan, laisal mu'min, bukanlah orang mukmin, imanan kamilan, itu iman yang sempurna, bukan menafikan keimanan mutlak. Ya. Laisal mu'min la yu'min, ini nafyul kamal, menafikan kesempurnaan iman. Ya. Bukan nafi al-mutlak, bukan menafikan keimanan sama sekali tidak ada iman. Bukanlah orang mukmin yang imanan kamilan, iman sempurna. Ya. Nafyu kamal, menafikan kesempurnaan iman seorang. Alladhi yasba', yang dia itu kenyang, wajaruhu ja'i', tetangganya kelaparan. Ini dalam kita hidup bersosial. Kita hidup bertetangga dalam satu komplek. Rezeki yang Allah limpahkan kepada kita tidak sama. Allah melebihkan sebagian orang atas sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Tidak sama. Oleh karena itu, maka kedekatan kita dengan tetangga bisa menyebabkan kita tahu dengan kondisinya. Ketika kita tahu dengan kondisinya, lalu kita diberikan kelebihan, harta atau makanan. Kondisinya dia tetangga termasuk yang banyak hutang, kemudian tidak memenuhi kebutuhan pokoknya pada masa saat sekarang ini. Karena maklum dia dagangnya tidak laku karena sekarang pandemi dan segala macamnya.
maka sudah sewajarnya kita sebagai tetangga yang diberikan kecukupan oleh Allah atau diberikan kelebihan untuk membantu tetangganya yang kekurangan. Mungkin untuk beli beras saja dia tidak punya, tidak cukup, ya bantu. Kita bantu. Ini menunjukkan hidup kita ini ya saling ta'awun. Allah fi auni al-'abd ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong saudaranya selagi dia menolong saudaranya. Allah akan menolong hambanya ya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi jangan kita bakhil, jangan kita pelit. Kan memang kita tahu kondisi tangga kita. Tidak bekerja ya. Yang rezekinya sangat jauh sekali di masa pandemi ini. Maka memberikan ya sedikit harta atau berinfak ini merupakan ya hal yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia. Tanda keimanan itu adalah berinfak kepada tetangga kita yang kita tahu kondisinya. Kadang-kadang kita tidak tahu kondisi tetangga. Ada tetangga kita yang dia tidak ngomong dengan kita, dengan kondisinya yang ada. Bagaimana tetangga yang seperti ini ya? Ya kita mungkin dengan saling berkunjung bagaimana kondisi sekarang. Kita bisa untuk memberi bagi kita yang punya kelebihan. Walaupun hidup kita pas-pasan, berilah apa yang bisa kita beri. Nabi kita yang mulia pada hadis-hadis berikutnya menyuruh untuk ya bersimpati, ya, saling ya meningkatkan jiwa sosial kita kepada tetangga kita. Kalau masing-masing orang yang mampu melihat tetangganya yang miskin, dia ikut berpartisipasi untuk membantunya, maka insya Allah kemiskinan di masyarakat kita ini akan hilang. Sayang sifat-sifat individu sudah mulai muncul di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga tidak mau untuk memberi. Ya, setelah kita tidak mau untuk berhadiah. Mari kita lihat hadis berikutnya tentang masalah tetangga tadi. Kandung hadis tadi, ya, iman seseorang tidak sempurna sebelum memperhatikan keadaan tetangganya. Kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita tidak mau tahu dengan tetangga kita, maka dianggap kita iman kita tidak sempurna iman kita. Ya. Ibadah kita rajin, salat kita rajin, tapi kita tak peduli dengan tetangga kita yang miskin, maka ini menunjukkan iman kita tidak sempurna. Kalau sekiranya kita dengan tangga kita orang sama-sama keadaannya sama, apa yang kita lakukan? Untuk berdoa, saling mendoakan. Ya Allah, ya kami di tempat ini, Engkau berilah kami rezeki semuanya, kami dan tetangga kami. Dengan doa kita sama-sama terimbas dengan ya kondisi sekarang ini. Apa yang kita lakukan? Tetap masih kita bisa berbuat baik dengan mendoakan mereka. Kita mendoakan untuk diri kita dan ya, kita juga doakan orang lain. Ad-du'aul mu'min. Doa orang mukmin. Bisa jadi dengan doa seseorang tetangga itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah yang mendapatkan rezeki. Berikutnya masuk kita kepada bab yang ke-62, hadis yang ke-113, memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada para tetangga. Masya Allah. Ini merupakan bahasa kinayah. Memperbanyak kuah bukan berarti kuahnya yang akan diberikan, ya, tetapi bahasa sindiran, bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ya, memberikan sentuhan-sentuhan berbahasa dalam ungkapan-ungkapan yang beliau sampaikan. Bahasa yang menyentuh perasaan. Bishr bin Muhammad mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah
mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengkhabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jawni dari Abdullah bin As-Samit an Abi Dzar qala, dari Abi Dzar ia berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Ya, dari Abi Dzar ia berkata, mewasiatkan kepadaku khalili, kekasihku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Abu Dzar, ia berkata telah mewasiatkan kepadaku kekasihku, ya, yaitu Nabi kita yang mulia, bi thalathan, dengan 3 wasiat. Asma'u wa uti'u walau li abdin mujadda. Ya. Aku akan mendengarkan dan aku tak akan taat meskipun ya kepada seorang budak yang cacat jari jemarinya. Kalau dia jadi pemimpin, tetap mendengar dan taat, ya, meskipun dia seorang budak yang cacat jari jemarinya. Wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha. Apabila engkau membuat sayur atau sup, fa'akthar ma'ah, banyakkan kuahnya. Famandur ahla baitin min jiranika, kemudian perhatikan orang-orang yang keluarga yang ada di tetangga Anda. Fasibuhum minhu, maka berikanlah dia darinya bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Wassallis salata li waktiha, maka salatlah engkau pada waktunya. In wajadta al-imam qad shalla, meskipun engkau sudah mendapatkan imam sudah qad shallas, sungguh sudah salat. In wajadta, engkau mendapatkan al-imam qad shalla, imam sudah qad shalla, qad akhrasta salataka wa illa fahiya nafilah, maka engkau telah memelihara salatmu. Jika belum, maka yang engkau kerjakan bersama imam itu adalah tambahan salat sunnah. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa poin penting. Yang pertama adalah disunnahkan menasihati orang-orang yang dicintai dan para sahabat dengan nasihat yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Sunnah menasihati siapa? Para sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, ya, dengan memberikan nasihat yang bermanfaat. Yang kedua adalah tidak boleh merendahkan satupun kebaikan, karena semua kebaikan adalah baik, seperti memberikan kuah. Nabi mengatakan kuahnya, perbanyak kuahnya. Tentu secara perasaan kita, akal kita, tidak mungkin kita kuahnya saja yang kita berikan. Ya. Akan tetapi ini adalah untuk mendidik bagaimana kita punya jiwa sosial, meskipun kuah kita berikan. Kadang-kadang kita gengsi untuk memberikan sesuatu, ya, sehingga tidak jadi kita berikan kuahnya atau berikan dengan lauknya, seperangkat dari ya, sambal atau sayur-sayuran. Dengan memberikan itu akan ada rasa ikatan hati. Kita sering memberikan hadiah, akan ada keterpautan hati kita. Wajar Nabi katakan, tahadu tahabbu. Hendaklah kamu saling berikan hadiah, kamu akan saling cinta mencintai. Hadiah itu akan membuka hati seorang. Kalau kita pulang dari tempat yang jauh, ya, teringat oleh kita anak-anak kita, istri, belikan dia, kemudian juga tetangga kita berikan hadiah, mungkin berupa makanan dan lain-lain. Ini membukakan hati, ya, dan juga menghilangkan kedengkian dengan memberikan hadiah tadi. Demikian juga dalam kaitan hadis yang mulia ini, yang diberikan cuma ya kuahnya, ya, kuah yang diberikan. Namun bukan berarti sebenarnya kita harus kuah saja, tapi ini bahasa kiasan. Kemudian memelihara salat pada waktunya. Di antara
yang dapat kita ambil pelajaran adalah disyariatkan menjaga salat pada waktunya. Kemudian disyariatkan mengerjakan salat bersama imam, ya, sebagai salat sunnah bagi orang yang telah mengerjakan salat. Jika kita datang ke suatu tempat lalu imamnya sedang mengerjakan salat, kita datang ke masjid itu, maka kita ikut bersama imam tadi. Meskipun kita sudah salat wajib. Bagi kita salat bersama imam tadi, imam yang baru ini adalah sunnah. Atau di tempat lain, meskipun dengan berjamaah jika ia menjumpai salat jamaah di masjid. Ya. Kemudian di antara pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini, petunjuk Nabi terhadap umatnya menuju akhlak yang mulia. Ini bagaimana akhlak yang mulia ini terus dibangun, dibina, yaitu rasa cinta, rasa kasihan kepada tetangga. Ya. Islam adalah yang paling dahulu bicara tentang adab dan akhlak. Belum lagi orang-orang kufar bicara tentang adab dan akhlak, Islam lebih dahulu belajar tentang adab dan akhlak. Bahkan misi diutusnya Nabi itu adalah untuk memperbaiki akhlak dan adab manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia itu punya akhlak, iya, tapi belum sempurna. Apa yang bisa menyempurnakan akhlak manusia itu? Din, agama. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia itu akan menyempurnakan akhlak manusia tadi. Sebab manusia itu pada dirinya ada tamak, ya, ada kedengkian. Kalau tidak ada pembinaan, tamak itu akan tetap ada. Makanya Nabi kita yang mulia diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kemudian di antara pelajaran dapat diambil dari hadis tadi, disunnahkan saling memberi hadiah di antara tetangga karena hadiah itu akan dapat menumbuhkan rasa cinta dan menambah kasih sayang. Memberikan hadiah kepada tetangga pada momen-momen tertentu. Kita berikan hadiah. Apa fungsinya? Menumbuhkan rasa cinta dan kedekatan kita dengan tetangga. Nah, termasuk juga kalau anak kita berteman dengan anak tetangga. Anak kita makan kue, dia main ke rumah kita, kita beri juga anak tetangga itu makan kue. Ya. Kenapa? Karena namanya anak-anak, nanti dia akan bilang, ya, nak dikasih kue dan segala macamnya. Yang akhirnya wasangka datang. Ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup tetangga tadi, saling memberi, ya, saling menyapa, saling menegur, semuanya untuk kebaikan kita. Wallahu alam bissawab. 811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Terkait tema kita pada kajian kali ini yaitu tentang fikih seputar tetangga. Baik, ini ada pertanyaan dari WA nih Bu ya. Pertanyaan dari Umu Umar di Semarang, Jawa Tengah nih Bu ya. Bismillah, Ustadz, bagaimana sebaiknya bermuamalah dengan tetangga yang memiliki sifat suka namimah, mencela-mencela, berdusta meski secara luar terlihat baik akhlaknya, terlihat ramah, ringan tangan dan lain-lain Bu ya. Namun jika dengan orang yang tidak satu tujuan maka akan difitnah dan lain-lain. Sementara sebagian besar memilih untuk memaafkan dan tetap bermuamalah dengannya karena tidak ingin berkonflik, ingin damai-damai saja Bu ya. Pertanyaannya Bu ya, seperti kebanyakan orang yang berdamai dengannya atau menghindar Bu ya, khawatir kita takut terpengaruh sifatnya. Jadi pertanyaannya bagaimana sikap kita nih Bu ya, seperti kebanyakan orang berdamai-damai saja atau kita menghindar dari tetangga seperti ini Bu ya. Yang pertama adalah ya kita tetap berbuat baik, bermuamalah sebagaimana adanya. Negur, sapa, ya. Tidak kita tampakkan rasa benci kita kepada tetangga. Yang kedua adalah dalam hal-hal ya, yang mengarahkan kepada dosa, ghibah, namimah, maka kita berusaha untuk mengelak.
Ya, tidak habis waktu kita melakukan pembicaraan yang demikian. Jika sekiranya dia mengarahkan si fulan, ya palingkan perkataan tadi atau arahkan perkataan kepada yang lain. Jangan terlalu dekat dengan tetangga yang seperti itu. Tetap kita berbuat baik, berakhlak kepadanya, tapi kita mungkin menjaga diri untuk tidak terlalu banyak bicara dengannya. Tegur tetap, sapa tetap. Untuk menjaga diri kita. Kalau kita punya kemampuan untuk an-nasihah, maka nasihatilah. Sebaik-baik nasihat adalah ya mencontohkan yang baik kepadanya. Tauladan yang baik kepadanya. Dan nak banyak ngomong, nak banyak bicara. Ya. Kalau dia bicara tentang seseorang, kita dengar saja. Ya. Kemudian nanti kita arahkan, mungkin kita doakanlah dia, mudah-mudahan Allah memberikan dia hidayah, petunjuk. Ya, itu aja kita. Jangan sampai kita asyik dengan orang ini, namun kita menggibah orang lain. Jaga diri kita dari perkataan-perkataan tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Katakan kalimat-kalimat yang baik atau kita diam. Ini lebih baik. Jika nanti kita sudah berusaha kemudian nanti difitnah segala macam, ya jelas sabarlah menghadapi fitnah tadi. Karena kalau kita dalam kehidupan ini ada saja persoalan. Ingin kita baik ada juga. Ingin kita tidak baik ada juga. Semuanya ada. Ya. Fitnah manusia tetap ada. Namun tak ada yang lain melainkan bersabar dan tidak melawan fitnah tadi dengan fitnah juga. Wallahu alam bissawab. Iya, taib, syukran jazakallahu khair di atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya tadi, Umar di Semarang. Selanjutnya masih dari WA nih Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana solusinya Ustadz, tetangga kami pernah mencaci maki suami ana dan pernah berusaha ingin mencekik suami ana, tapi kami sudah memaafkan. Bahkan kami selalu berusaha berbuat baik seperti memberikan hadiah, tapi selalu ditolak, Bu ya. Bahkan bila berjumpa mereka selalu menghindar. Jadi bagaimana ya Ustadz? Karena sudah hampir 1 tahun tidak saling berkomunikasi. Mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz? Tetangga kami pernah mencaci maki suami ana dan pernah berusaha ingin mencekik suami ana, tapi kami sudah memaafkan ya. Bahkan kami selalu berusaha berbuat baik seperti memberikan hadiah, tapi mereka selalu menolak ya. Bahkan bila berjumpa mereka menghindar. Ini bagaimana solusinya Bu ya? Karena sudah hampir 1 tahun tidak saling berkomunikasi. Jadi sebagian orang sudah pernah menasihati mereka, tapi katanya biar saja dosanya kan kami yang menanggung. Nah, itu kata mereka. Ya, bagus sekali. Ya memang kita ya sebagai beban kita tentu kita berusaha untuk minta maaf ketika kita bersalah. Menunjukkan sikap-sikap kita yang baik. Akan tetapi ada sebagian orang yang jiwa egonya itu tinggi. Dia tidak mau untuk memaafkan kesalahan. Ini bagaimana caranya kita? Ya kalau berat sebelah, kalau sebelah saja memaafkan, kemudian yang lain tidak, maka tentu ya tidak akan bisa terjadi. Maka kewajiban kita minta maaf. Ya, jika sekiranya dia tidak memaafkan, kemudian dia tetap cuek dengan sikap-sikapnya, ya kita tanggung jawab kita sudah. Namun kita tetap ya, berbuat baik, tidak usah kita pikirkan itu. Dan kita berdoa agar Allah memberikan dia hidayah atau petunjuk. Ya. Sehingga ya itu bisa Allah
berikan dia petunjuk atau hidayah, bisa berubah. Wallahu alam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair Bu ya. Berikutnya masih dari WA nih Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin bertanya Bu ya. Misalkan ada seseorang yang sedang tiduran Bu ya. Ya. Lalu orang lain akan menduga ia pemalas atau hal-hal lainnya. Namun sebenarnya ia sedang memikirkan kebesaran Allah. Apakah malaikat memiliki ilmu untuk mengetahui amalan atau niat manusia yang tersembunyi Bu ya? Dan apakah jin selalu bisa mengetahui rencana-rencana manusia? Misalnya seseorang mendengar tausiah agar banyak bersedekah, maka jin tadi sadar bahwa orang itu akan semangat melakukan sedekah. Lalu jin itu memikirkan dosa lain kepada manusia dengan membisikkan agar ia tidak bersedekah atau bersedekah ingin dikagumi atau ingin dipuji orang lain ya. Jazakallahu khairan. Jadi coba ulangi lagi. Ada dua pertanyaan ya Bu ya. Iya. Yang pertama, misalkan ada seseorang yang sedang tiduran ya Bu ya. Lalu orang lain akan menduga ia pemalas atau hal lainnya. Namun sebenarnya ia sedang memikirkan kebesaran Allah nih Bu ya. Apakah malaikat memiliki ilmu untuk mengetahui amalan atau niat manusia yang tersembunyi Bu ya? Wallahu alam ya. Yang jelas ketika kita berbuat ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan kita. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh pada diri kalian ada penjaga, malaikat yang mencatat amal. Ya, dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ada tugas malaikat-malaikat yang bidangnya itu mencatat amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, jazakallahu khair Bu atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua tadi Bu ya. Apakah jin selalu bisa mengetahui rencana manusia Bu ya? Misalnya seseorang mendengar tausiah agar banyak bersedekah, maka jin tadi sadar bahwa orang itu akan semangat melakukan sedekah, lalu jin memikirkan dosa lain kepada manusia itu dengan membisikkan agar ia bersedekah untuk dikagumi Bu ya. Ya. Tipu daya setan atau jin yang jahat ada. Ya. Ketika manusia melakukan satu perbuatan yang disertai dengan keraguan-raguan, maka ini adalah bangsa pasar jin untuk menggodanya. Jadi siapa yang digoda oleh jin tadi, oleh setan, oleh jin? Orang yang ragu dalam beribadah kepada Allah. Ya, ragu berinfak, ragu bersedekah. Nah, ini. Tapi ketika dia sudah yakin, dengan yakin, hakul yakin sebenarnya, maka insya Allah jin tidak akan mampu untuk menggodanya dan merayunya dan melawannya. Ya. Ketika hati kita lengah, setan berupaya untuk menggoda kita, menyerumuskan kita. Di antaranya ada dengan menanamkan rasa was-was, keraguan-raguan pada diri manusia, atau bisikan-bisikan halus, ini apa saya lakukan ini atau tidak. Akhirnya kadang-kadang dia tidak jadi melakukan karena tergoda oleh gangguan bisikan setan tadi atau jin yang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib, syukran jazakallahu khair Bu ya. Pertanyaan terakhir dari WA nih Bu ya, dari Pak Samsul di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, mau bertanya, bagaimana sikap kita kalau tetangga itu banyak kucing nih Bu ya, dan kucingnya sering ke loteng rumah saya, ribut dan bahkan kucing itu menggaruk jok motor sehingga rusak nih Bu ya. Ini bagaimana sikap kita nih Bu ya? Sikap kita kepada kucing tetangga. Iya. Ya. Ya, namanya kucing, ya, dia tidak punya akal. Maka dalam hal ini, ya, kucing, ya, hendaklah kita memperhatikan kucing kita atau tetangga. Artinya ada juga kalau sekiranya kucing itu berbuat, ya, merusak jok motor kita dan segala macam, apakah kita harus perlu juga memberitahu kepada tetangga? Ya, jika kita menahan diri dan sabar, ya maka jelas nggak usah kita tahu tetangga. Tapi kalau memang kucing itu dasarnya memang kucing yang lasa, lese, atau masuk kucing yang
yang jahat, ya, maka kita sebagai kewajiban kita beritahu kepada tetangga, ini kucing ini begini-gini tadi, ya. Apakah kita akan minta ganti dan segala macamnya? Ya kita bicarakan, ya kita bicarakan dengan baik, ya tidak, ya namanya kucing dia tidak, tapi kucing itu kucing tetangga, ya kita sampaikan kepada tetangga agar kucingnya itu diperhatikan dan tidak banyak main keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib. Syukron, jazakallahu khair bi atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Bapak yang bertanya tadi. Sebelum kita tutup pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kesimpulan dari kajian kita tentang fikih seputar tetangga kepada Buya. Kita persilakan Buya. Insan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana ya hak tetangga ini menjadi perhatian bagi kita, ya, karena kita hidup di masyarakat, maka masyarakat kita yang paling dekat adalah tetangga kita. Hendaklah kita saling menegur sapa tetangga, kemudian menghargai tetangga, kemudian jika tetangga kita tahu kita dalam keadaan kita tahu bahwa tetangga kita miskin atau ketidakmampuannya, maka kita bantu dengan sesuatu. Bahkan juga termasuk juga dalam hal kita memasak, sekiranya kita punya tetangga, kita lebihkan untuk memberikan hadiah kepada tetangga kita. Semuanya adalah memang aspek sosial yang diajarkan Nabi kita yang mulia. Belum ada lembaga-lembaga sosial, maka Nabi SAW telah mengajarkan sosial kepada orang terdekat terlebih dahulu, ya, agar tidak terjadi persoalan di permasalahan. Sebaliknya ketika kita bertetangga, kita jahat dengan tetangga, maka akan terjadi persoalan, ya. Kalau sekiranya kita baik, tetangga jahat, ya, maka kita diperintahkan untuk bersabar menghadapi tetangga tadi. Dengan baiknya hubungan kita dengan tetangga, maka ini pertanda keimanan kita baik juga. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dalam hadis yang mulia, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga merupakan bukti keimanan seorang. Sampai tadi Nabi katakan, bila kamu masak sup, masak sayur, perbanyak kuahnya. Ini sebagai bukti ihtimam, perhatian kepada tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini pada program kajian Mutiara Sunnah dalam pembahasan kitab Adabul Mufrad tentang berbuat baik kepada tetangga. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Dan kita mohon maaf tidak sempat mengangkat satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu. Terima kasih juga kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.